untuk data kekerasan perempuan dan anak untuk tahun 2022 itu data kekerasan perempuan mencapai 245 kasus. Itu khusus kasus kekerasan seksual. Dan totalnya itu 379 untuk tahun 2022. Kemudian 2023 ini totalnya 545, terdiri dari kasus kekerasan anak itu 329 dan kasus kekerasan terhadap perempuan 216. Kemudian upaya pencegahannya itu mungkin harus dilakukan komunikasi dengan sosialisasi tentang pelecehan seksual melalui lembaga komunikasi, lembaga komunitas seperti ini juga mungkin ini bisa dilaksanakan. Kemudian edukasi melalui program-program ceramah agama, kemudian pelatihan-pelatihan untuk mereka lebih mengenal seperti apa itu pelecehan seksual. Biasanya yang terkena dampak korban itu adalah yang pertama faktor ekonomi, ya kan. Kemudian karena anak-anak sekarang itu ya rata-rata menggunakan HP, sehingga mereka sering menonton konten-konten porno, kemudian kadang dipraktekkan seperti itu. Kemudian mungkin harus diarahkan ke lebih kegiatan-kegiatan yang bersifat religi. Seperti tadi juga ini kan anak-anak ikut puisi, itu kan edukasi seperti itu kan bisa untuk salah satu pencegahan kekerasan seksual juga. Di Sutra juga itu lagi digarap itu perda tentang tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Itu tinggal ditunggu penetapannya, itu sudah dibahas. Yang pertama perda tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Kemudian yang kedua ini yang sementara dibahas ini itulah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Gerakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan ini membutuhkan kolaborasi dan keterlibatan semua pihak. Tidak hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab non-pemerintah, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, keluarga dan orang tua wali, itu yang utama. Saya kira seperti itu. Ya, jadi kita kan di provinsi itu ada di UPTD itu Pak kan ada layanan hukum, ada layanan kesehatan. Jadi ketika ada korban datang melapor itu ada pendampingan. Jadi ada pendampingan dari kantor, misalnya mereka harus butuh layanan hukum didampingi, ada kita punya LBH, itu gratis semua itu. Ada psikologi juga? Ada psikolog juga di UPTD ada, kemudian butuh visum, hukum ada LBH, itu gratis juga itu pelayanannya. Terus pelayanan kesehatan juga itu kalau misalnya membutuhkan visum juga itu perawatan itu juga gratis karena kita sudah punya nota kesepahaman. Antara berbagai lembaga, misalnya Rumah Sakit Bahtera Ramas, Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Jiwa, juga dengan Polda. Kita sudah kalau ada kasus dari Wawati misalnya kasus kekerasan, kalau berhubungan dengan profesi itu bisa dilayani. Tidak, itu kan masing-masing kabupaten itu sudah dibentuk UPTD. Itu kalau di provinsi itu layanan rujukan. Jadi ketika itu ada kasus di kabupaten tidak bisa dilayani, misalnya dia butuh psikolog, dia butuh untuk divisum, tidak ada pelayanan di kabupaten, boleh dirujuk ke provinsi. Nanti provinsi yang tangani. Karena provinsi itu sudah banyak nota kesepahamannya dengan MOU-nya dengan layanan-layanan tersebut, LBH, kesehatan, Polda, dengan pengadilan malah, pengadilan agama, pengadilan tinggi. Jadi situ bisa korban didampingi secara gratis juga layanannya.